Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqama as-salata wa atu zakata wa lam yakhsha illallah. Pemirsa indahnya Ramadan TVRI dimanapun Anda berada, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan mengangkat sebuah topik yang sangat menarik sekali, yakni pemberdayaan masjid mandiri. Insya Allah sebagai narasumber yaitu Bapak Al-Ustadz Dr. Haji Impun Siregar MA. Beliau selain narasumber kita juga alhamdulillah beliau sekarang menjabat sebagai Bapak Kakan Kemenak Kota Medan. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Gimana puasanya Ustaz? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Pemirsa indahnya Ramadan TVRI dimanapun Anda berada, untuk mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, alangkah baiknya kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh qori kita, yakni Al-Ustadz Mu'arif Gusdrian Syah. Beliau membaca Quran surah At-Taubah ayat 18. Kepada qori kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillah, sungguh indah kalam ilahi yang dibacakan qori kita ini. Beliau alhamdulillah juara 1 pada ajang musabaqah tilawatil Quran Deli Serdang pada tahun 2022 tingkat tilawah remaja putra. Alhamdulillah, ini menjadi motivasi untuk anak-anak Provinsi Sumatera Utara agar senantiasa menjadi ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa indahnya Ramadan TVRI, kali ini topik pembahasan kita cukup menarik sekali karena mengangkat sebuah peradaban yang pertama sekali dibangun oleh Rasulullah SAW, yaitu masjid. Bagaimana memberdayakan masjid menjadi mandiri dan bisa bermanfaat untuk banyak orang. Selain masjid itu kita makmurkan, tapi bagaimana caranya masjid juga bisa memakmurkan orang-orang sekitarnya, insya Allah akan dikupas tuntas langsung oleh pemberi izin, kemudian pengangkat pengurus-pengurus BKM, yakni Bapak Al-Ustadz Dr. Haji Impun Siregar MA. Beliau adalah alhamdulillah Kakan Kemenak Kota Medan. Ustadz, alhamdulillah kita membahas tentang pemberdayaan masjid mandiri. Bisa Ustadz jelaskan? Kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yahsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pimpinan TPRI beserta seluruh keluarga besar TPRI Medan. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu para pemirsa TPRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang saya hormati para pengurus BKM di mana saja berada. Kemudian yang saya hormati Adinda pemandu acara, Adinda Ibnu Jarod Jauhari ya, SPDI. Pertama sekali teman-teman kita mengucapkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita sama-sama bisa mengikuti acara ini ya, tausiah Ramadan ya yang dilaksanakan oleh TPRI. Mudah-mudahan harapan doa kita semoga acara ini, ibadah ini mendapat rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan juga sekaligus dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman kita khususnya materi yang akan disampaikan pada kesempatan ini. Kemudian juga salawat dan salam kepada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para pemirsa yang kami muliakan, pertama sekali tentu saya ucapkan terima kasih ya kepada pihak TPRI yang memberi kesempatan kepada kami dalam rangka untuk memberikan ya seputar tentang pembangunan masjid, mewujudkan masjid mandiri. Ya, masjid mandiri. Tentu sama-sama kita pahami. Saya rasa kalau untuk ya pengertian daripada masjid itu udah paham kita tahu. Itu ya. Nah, jadi masjid itu adalah sebuah bangunan suci, ya tempat untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di situ dilaksanakan ya salat 5 waktu, begitu juga salat Jumat dan dilaksanakan juga tentang siar agama, dakwah. Dan peningkatan pengetahuan agama. Nah, itulah secara umum daripada pengertian masjid. Tentu kita harapkan bagaimana masjid-masjid yang ada. Kalau di Kota Medan itu masjid itu ada 1115 masjid. 1115 masjid dan musola ada 653. Itu yang ada data di Kementerian Agama dan juga saya rasa sama dengan yang ada di pemerintah Kota Medan. Dan bisa saja mungkin ada selisih 2, itu mungkin statusnya yang dari musola menjadi masjid. Tentu kita harapkan bahwa masjid itu berfungsi
tidak hanya sekedar hanya tempat ibadah saja. Oke, kita tahan dulu Ustaz. Ya, Jadi masjid itu bukan hanya sekedar tempat ibadah saja, tapi ada apa? Nanti insya Allah akan kita lanjutkan kajian kita seputar tentang masjid, bagaimana nanti akan dikupas langsung insya Allah oleh guru kita Bapak Dr. Haji Impun Siregar MA. Tapi setelah tayangan berikut ini masih dalam acara Indahnya Ramadan TVRI. Segenap sivitas akademika UIN Sumatera Utara mengucapkan selamat menunaikan ibadah Ramadan 1443 Hijriah. Semoga kita menjadi pribadi yang muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Perguruan Dharma Agung sebagai badan penyelenggara Universitas Dharma Agung, Institut Sains dan Teknologi TD Pardede, serta APP Dharma Agung melahirkan sarjana berkarakter, berkualitas, dan unggul, memiliki daya saing di dunia kerja. Saya Ketua Umum Yayasan Dharma Agung mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga amal ibadah di bulan Ramadan membawa berkah dan menjadi amal ibadah menuju kebaikan. Alhamdulillah, terima kasih pemirsa Indahnya Ramadan TVRI masih terus setia menemani kita dalam acara Indahnya Ramadan TVRI. Nah, tadi kita terhenti dalam fungsi masjid itu sendiri. Nah, Ustadz bisa dilanjutkan silakan. Jadi fungsi masjid itu tidak hanya sekedar untuk sebagai tempat ibadah saja ataupun untuk melaksanakan ibadah mahdoh saja, tetapi bagaimana masjid itu sebagai tempat untuk membangun peradaban, membangun peradaban Islam. Dan begitu juga bagaimana untuk kemajuan Islam, pembinaan umat. Jadi tidak hanya sekedar tempat ibadah, tetapi mampu untuk sebagai pembinaan umat di tengah-tengah masyarakat. Inilah yang kita harapkan fungsi masjid itu. Kalau itu yang terjadi nanti, maka harapan kita bahwa masjid itu bisa jemaah memakmurkan masjid, itu yang kita harapkan, dan masjid juga bisa memakmurkan jemaah ataupun masyarakat yang ada di sekitar masjid. Jadi timbal balik dia. Jadi sasaran kita, harapan kita bahwa masjid bisa memakmurkan jemaah dan jemaah juga bisa memakmurkan masjid. Sehingga kalau ini kita laksanakan memang strategis sekali lah bahwa masjid itu sebagai pembinaan umat. Iya. Tapi kalau jamaah memakmurkan masjid itu biasa. Dengan sholat 5 waktu, ikut pengajian. Tapi bagaimana caranya masjid bisa memakmurkan jamaah? Itu maksudnya gimana itu, Ustaz? Begini, kalau disitulah kita harapkan mewujudkan masjid itu dengan pemberdayaan masjid tadi, bisa mewujudkan masjid mandiri. Masjid mandiri dalam arti kata bahwa segala potensi yang ada di masjid itu kita berdayakan. Kita berdayakan baik dia idarohnya, imarohnya maupun riayahnya. Jadi kalau ini berfungsi nanti otomatis ekonomi masjid daripada masjid itu bisa berjalan dengan baik. Berarti bisa memberi sembako misalnya. Sembako di lingkungan masyarakat, orang-orang yang kurang mampu yang kurang mampu di masyarakat, bisa saja memberi beasiswa yang kurang mampu di masyarakat. Jadi ekonomi daripada masjid ini berkembang dengan baik. Inilah yang kita harapkan di masjid-masjid, khususnya di Kota Medan, dan itu merupakan program dari Pak Wali Kota Medan, yaitu pemerintah Kota Medan. Itu bagaimana itu programnya? Program Pak Wali Kota Medan yaitu sejak dia dilantik 3 bulan dilantik dia sebagai Pak Wali Kota Medan, bahwa Medan ini visi misinya yaitu menuju Medan berkah, maju dan kondusif. Jadi untuk mencapai keberkahan itu salah satu programnya adalah Masjid Mandiri ini. Jadi Masjid Mandiri ini berkolaborasi
seluruh instansi yang ada kaitannya dengan masjid untuk memberdayakan masjid yang ada di Kota Medan. Ya, ada 1115 tadi. Ini semua instansi termasuk Kementerian Agama. Contoh Kementerian Agama bagaimana untuk mengelola, artinya yang ada kaitannya dengan Kementerian Agama, contohnya IW, Akta Iqrar Wakaf, Akta Pengganti Iqrar Wakaf, dan masalah juga tentang makrif mengajinya. Ya, makrif mengajinya, kemudian juga TPA yang ada di situ, Majelis Taklim Penyuluh Agama kita, ya ikut di sana, berperan. Begitu juga Dinas Koperasi, ya membuat koperasi, kemudian juga UMKM-nya, kemudian juga BPN hadir juga di sana, bagaimana mereka, peran mereka dalam rangka sertifikat masjid-masjid yang ada di Kota Medan supaya punya legalitas. Begitu juga dinas-dinas bangunan. Jadi kita harapkan kepada seluruh pengelola ataupun pengurus masjid, bagi yang mungkin belum ada sertifikatnya, IW-nya, ini sampai sekarang ini masih kita apakan, kita harapkan, dan biayanya gratis. Nah, dinas bangunan, begitu juga dengan Bulog juga kerjasama dalam rangka untuk meningkatkan ekonomi tadi. Jadi bisa dipinjamkan kepada masyarakat, mungkin di akhir bulan bisa dibayarkan dan sebagainya. Itu masuk kolaborasi tadi? Ya, kolaborasi menuju Masjid Mandiri. Inilah di Kota Medan yang kita canangkan, dan Pak Wali itu ya sering melaksanakan safari subuh, safari Jumat, safari Ramadan, dan memberikan bantuan. Dan contoh sebagai dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman daripada pengurus masjid, baru-baru ini sekitar 500 orang ketua BKM dibina, melaksanakan pembinaan di Hotel Madani dan juga Hotel Inna Dharma Deli. Dalam rangka supaya SDM-nya kuat dia, supaya kuat idaro, manajemennya bagaimana, orang-orang yang di sana punya kemampuan dan punya inisiatif, inovasi dalam rangka untuk mewujudkan Masjid Mandiri ini. Nah, itu dia yang kita apakan di. Nah, kalau ada problemnya seperti ini, Ustadz, ada sebuah masjid yang dia belum punya legalitas sertifikatnya. Kita sebagai pengurus, mungkin pemirsa yang ada di rumah, itu ngadunya kemana? Oh, gini, kalau ada permasalahan, contohnya belum punya legalitas, seperti belum ada ikrar wakafnya, maka saya harapkan kepada seluruh pengurus masjid supaya ini bisa melaporkan ke kantor urusan agama kecamatan. Ya. Kemudian nanti yang dari sana akan disampaikan ke Kementerian Agama Kota Medan, dan nantilah kami bekerja sama dengan BPN. Nah, kamilah yang langsung dengan BPN nanti, dan itu sudah dilaksanakan. Kita stop dulu, Ustadz, nanti akan kita lanjutkan. Tapi setelah tayangan berikut ini, masih dalam acara Indahnya Ramadan TVRI, jangan kemana-mana pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, lahir dari ulama untuk bangsa Indonesia. PKB berpolitik rahmatan lil alamin dan siap melayani Ibu Pertiwi. Partai PKB didirikan Gus Dur untuk segala umat. PKB bangkit, solid, menang. PKB Kota Medan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Marhaban ya Ramadan. Di bulan yang penuh berkah ini, marilah kita satukan hati kita untuk berzikir, berpikir tentang keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Keluarga besar Partai Persatuan Pembangunan Sumatera Utara mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.
Alhamdulillah, terima kasih, syukran pemirsa yang selalu setia di depan layar televisi Anda untuk menyaksikan acara yang luar biasa ini, indahnya Ramadan TVRI. Niatkan kita bermajelis ilmu biar kita mendapatkan ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi pentingnya masjid untuk adanya regulasi hukum dan legalitas itu harus segera diurus karena nanti akan terjadi permasalahan. Tadi Tuan Guru kita sudah mengarahkan kemana arahnya. Nah, kemudian kita kembali tadi Ustadz ke fungsi masjid itu sendiri, Ustadz. Ya. Dengan dalil-dalil ayat Quran atau hadis Nabi bisa dijelaskan, Ustadz. Ya, terima kasih. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran ataupun dalil-dalil, dalil-dalil ataupun alasan dalam rangka untuk pentingnya memakmurkan masjid ini sebenarnya sungguh banyak. Kita lihat di dalam Al-Quran. Termasuk salah satu yang dibacakan oleh qori kita tadi, At-Taubah 18. At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, artinya apa? Bahwa orang-orang yang beriman inilah ya yang memakmurkan masjid lah orang-orang yang beriman. Berarti tanda kutip kalau seseorang itu tidak mau memakmurkan masjid, tidak mau peduli dengan masjid, berarti ya imannya perlu dipertanyakan juga lah kayak gitu ya. Mafhum mukhalafah tadi. Mafhum mukhalafah, makna tersirat. Mafhum mukhalafahnya kalau dia belum mau memakmurkan masjid, belum beriman. Belum beriman. Nah, gitulah kira-kira kan. Jadi ya itu dia. Dan mereka tidak takut kepada siapa saja ya kecuali kepada Allah. Ya, ulaika ayyakunu minal muhtadin. Mereka lah yang mendapat petunjuk. Artinya apa? Orang-orang yang memakmurkan masjid ini ya mereka akan mendapat petunjuk. Ini jaminan dari Allah. Ya. Kemudian juga hadis Rasul ada disebutkan man bana lillahi masjidan, barang siapa yang membangun masjid. Artinya membangun ini bisa saja fisik, bisa saja non fisiknya di dalamnya itu ya. Banallahu baitan fil jannah, maka Allah bangun rumahnya di dalam sorga. Jadi ini harapan kita betapa besarnya orang yang peduli dengan masjid. Berarti sungguh mulia orang-orang yang meluangkan waktunya untuk menjadi pengurus masjid. Iya. Tapi pengurus yang bagaimana? Nah, ini dia. Terkadang yang ada masjidnya itu besar tapi kurang bermanfaat banyak untuk umat. Itu gimana tuh tipsnya, Ustaz? Jadi yang kita harapkan itu yang amanah ya, yang pengurus dan masyarakat juga ya saling bantulah kepengurusan itu. Makanya tadi idaro, manajemennya tadi harus berfungsi. Idaro itu manajemennya sesama pengurus ini harus kompak. Ya. Kalau dibilangkan tim efektif lah, super tim, ini yang kita harapkan. Seluruh pengurus, seluruh pengelola ikut berpartisipasi meluangkan waktu untuk mengelola masjid ini, melayani jemaah. Inilah yang kita harapkan. Bukan Superman, artinya main sendiri. Ini yang sering kita lihat itu sering terjadi, hal-hal yang tak diingini. Jadi kebersamaan, kekompakan, keseriusan, kesungguhan. Ini sangat kita harapkan dalam rangka dan juga keikhlasan dalam rangka untuk mengelola masjid ini. Jadi sedihlah kita kalau seandainya ada masjid sama pengelola, apalagi mengurusi rumah Allah, rumah Tuhan, tetapi di dalamnya berebut, ya alangkah prihatinnya kita kalau ada seperti itu. Memang kalau kita lihat masih ada. Ya mohon maaf, hari Rabu yang lalu saya masih mengikuti gelar perkara tentang masalah di Polda, tentang masalah masjid, salah satu masjid di Kota Medan. Memang agak apa juga kita sedih. Ya mudah-mudahan nanti bisa ya islah atau macam mana baiknya, karena sering saya sampaikan tidak ada kalah menang di dalam Islam ini. Yang penting kita ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah itu kedepankan, jangan ego yang dimunculkan begitu. Ya, karena itu saudara kita juga. Kalau seandainya masuk dia nanti di salah satu penjara terali besi, kan sedih juga kita. Jadi inilah harapan kita kepada seluruh pengelola masjid supaya sadar tugas dan fungsi masing-masing. Karena sering kita lihat mungkin antara Najir Tanah Wakaf dengan BKM dengan panitia pembangunan. Jadi harapan kita memang betul-betullah pengelola masjid ini ya amanah dan ada kesungguhan dan keikhlasan. Ini yang kita harapkan, Ustaz. Masya Allah. Nah kemudian apa lagi, Ustaz? Selain fungsi-fungsi tadi, kita berlandaskan dalil-dalil tadi sehingga para BKM ini ikhlas dia untuk mengurus masjid. Apa lagi, Ustaz, kira-kira? Tadi saya sampaikan ya, memakmurkan masjid, membangun masjid, kemudian juga betapa strategisnya masjid ini ya.
Contohnya Nabi pertama kali hijrah ke Madinah, yang dibangunnya itu masjid, bukan rumah dia, beliau ya. Artinya itu betapa pentingnya masjid ini. Jadi itu alasan-alasan, dan kemudian juga kita dari Kementerian Agama, dari pemerintah harus hadir juga dalam rangka untuk mengatur yang ada ya tentang aturan-aturan tentang masjid ini. Contohnya pengangkatan SK Najir Tanah Wakafnya, kita hadir di sana. Ya, Kementerian Agama ada peraturan Menteri Agama nomor 54 tahun 2006 ya tentang ya pemberdayaan masjid ya. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi sama-sama. Jadi harapan kita ya masyarakat siapapun apanya ya mari kita ya memakmurkan masjid dimanapun kita berada. Nah, ini yang kita harapkan. Berarti Ustaz, kalau ada sebuah masjid yang baru dibentuk kepengurusannya, baik idarahnya, riayahnya dan lain sebagainya tadi, itu mereka kalau ingin dilantik membuat SK, itu harus ke kantor urusan agama, begitu? Gimana cara regulasi? Jadi di dalam rangka dalam rangka untuk pengusulan SK, penerbitan SK daripada BKM. Tapi kita tahan dulu, Ustaz. Kita Kita tahan dulu. Nanti Ustaz sambung setelah tayangan berikut ini, masih dalam acara Indahnya Ramadan TVRI. Dan pemirsa jangan kemana-mana, apalagi para pengurus BKM Masjid, biar masjid kita menjadi masjid yang mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat warga Sumatera Utara yang berbahagia, alhamdulillah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan 1443 Hijriah, bulan yang mulia yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya Haji Abdul Amri Siregar MAG, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama beserta jajaran, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amaliyah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, bulan suci kembali tiba. Saat yang tepat menyucikan diri dari segala dosa. Bersihkan hati, luruskan niat, sucikan perbuatan. Bulan Ramadan, bulan mulia, perbanyak amal ibadah. Al-Azhar mendidik generasi bangsa yang islami dan berakhlak mulia. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Syukran, jazakumullah khair kepada pemirsa yang setia terus menemani Indahnya Ramadan TVRI kali ini. Kita tadi terhenti pengurusan SK dalam upaya hukum, kekebalan hukum untuk mengurus sebuah masjid, Ustaz. Itu bagaimana, Ustaz? Silakan. Dalam rangka untuk penerbitan SK daripada pengurus BKM, yang pertama yaitu tentu kita kembalikan kepada masjid itu supaya membentuk, mengundang untuk dalam rangka untuk membentuk kepengurusan BKM. Kemudian jelas dia undangannya. Itu periode berapa tahun, Ustaz? Sekarang ini 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun ya peraturan yang sekarang. Namun ada juga kita lihat para BKM 3 tahun gitu. Mereka mengharapkan 3 tahun terlalu lama. Ya, kadang mengundurkan diri, Ustaz. Kadang mengundurkan diri. Ya. Nah, itu dia. Kemudian diundang satu rapat, dibuat berita acaranya, daftar hadirnya. Baru nanti itu diusulkanlah dari lurah atau kepala desa mengusulkan ke KUA kecamatan, dan KUA kecamatan nanti akan mengeluarkan SK-nya. Begitu juga tentang najir tanah wakafnya, begitu juga. Karena beda itu antara BKM dengan najir tanah wakaf. Banyak orang itu menyamakan, tetapi boleh saja ketua BKM menjadi ketua najir tanah wakaf, boleh juga
masing-masing. Maksud najir tanah wakaf itu gimana Ustaz? Kan dia sudah mewakafkan. Ya. Sebenarnya kan terhenti sama dia. Ya. Tapi kok ada istilah itu gimana? Najir tanah wakaf itu artinya yang mengelola, yang berhak untuk mengurusi, yang diberikan amanah dalam rangka mengelola tanah wakaf itu, tanahnya. Oh, tanahnya. Tanahnya itu mau diapakan, difungsikan macam mana nanti, tentu ini ada yang seperti itu ya Ustaz najir ya? tanah wakaf. Kemudian BKM yang mengelola tentang bagaimana masjid. untuk memakmurkan masjid. Di dalam dia lebih banyak fokus ke dalam. Siap. Ke dalam dia bagaimana idarohnya, imarohnya, macam mana majelis taklimnya, pengajiannya. Inilah fungsi daripada BKM ini. Jadi yang kita harapkan ini harus kerjasama lah. Nah Pak, begini Ustaz, pemirsa dan pengurus BKM itu ada yang belum tahu nih apa istilah idaroh, imaroh, riayah. Itu bisa dijelaskan Ustaz? Ya, silakan. Sebenarnya idaroh itu cenderung kepada organisasinya, orang-orangnya, manajemennya. Itu dia ya. Kemudian imaroh itu yaitu bagaimana untuk upaya-upaya pemakmuran. Pemakmuran daripada masjid itu di dalam, pengajiannya, hatibnya diatur dan sebagainya. Program kerja lah ya? Iya, program kerja. Dan termasuk makrib mengaji. Makrib mengaji di Kota Medan ini ada sebanyak 2.732 orang. 2.732 orang guru makrib mengaji. Berapa, di Kota Medan. Berapa? 2.732. Yang ini ada sebagian di musola, ada yang sebagian di masjid. Dan ini alhamdulillah perhatian dari Pak Wali Kota dalam rangka imaroh tadi diberikan semacam santunan lah gitu ya, kepedulian pemerintah 550 per orang per bulan. Per bulan? Per bulan jadi sekitar kali 550 jadi sekitar 1,5 M tiap bulan. Dan juga yang lain-lain juga, imam masjid ada kita buat, kemudian juga ustadz-ustadz hatib masjid. Ini ada bantuan dari pemerintah, jasa layanannya. Ini yang kita apakan di Kota Medan, bentuk kepedulian daripada Pemko Medan. Mudah-mudahan ini ya sampai sekarang ini ya bisa jalan. Terus berlanjut. Tujuannya semua itu dalam rangka untuk memakmurkan masjid ini tadi. Nah, imaroh itu tadi, Ustaz? Imaroh itu pemakmuran, ya pemakmuran. Kemudian upaya-upaya dalam memakmurkan di dalam majelis taklimnya macam mana semuanya. Kemudian riayah itu pemeliharaan, keamanannya, kebersihannya. Jangan nanti masjid itu ya tempat tapi kamar mandinya tak baik atau keamanannya kehilangannya. Inilah yang kita harapkan di sini. Jadi harus berfungsi ini semua. Ya, ini kita fungsikan. Tentu ini semua adalah berkat kebersamaan, kekompakan daripada seluruh pengurus, pengelola masjid dan juga partisipasi masyarakat yang kita harapkan. Jadi masuk juga tadi di imaroh itu adalah pemberdayaan ekonomi. Masjid itu ini bagaimana? Tadi. Itu penting pemberdayaan ekonomi. Karena bagaimanapun kita dalam rangka operasional masjid ini kan cukup banyak. Biaya listrik, biaya air, biaya hatib Jumat, pengajian dan sebagainya cukup banyak ini. Ya, tentu bagaimana sumbernya ini? Kalau hanya mengandalkan impak Jumat mungkin sangat kurang sekali. Minus dia. Jadi kita harapkan ada donatur tetap. Kemudian juga dari ekonomi inilah tadi kita buat. Ada koperasi. Contoh di Kota Medan, contoh di Kota Medan ada beberapa masjid yang sudah kita pakan, masjid mandiri. Salah satunya contohnya di masjid yang ada di Komplek Menteng. Di sana itu koperasinya sudah tiap bulan itu menyumbang ke BKM 5 juta per bulan. Koperasinya hidup dia dan jemaah-jemaah belanja di kebutuhannya di koperasi. Dan di masjid itu mereka mengelola ada lebih kurang 250 orang penghafal Al-Quran, artinya menghafal Al-Quran, tahfiz. Jadi dananya ini kan tentu ya kepedulian daripada masyarakat yang ada di sana. Mereka udah ada rasa terpanggil untuk bagaimana untuk membangunkan masjid ini. Jadi ada tahfiz-tahfiznya di situ. Kalau kita kira biayanya berapa? Makannya semua di situ. Anak-anak kita ada 250 orang di Menteng Indah. Kemudian juga ya seperti di Masjid Al-Musabbihin. Musabbihin yang ada di Tasbih. Memang orang kaya banyak di situ. Itu apanya. Jadi itu di sana artinya apa? Ya paling tidak ya mereka ini sudah mulai mandiri kan begitu. Yang kita harapkan juga masjid-masjid yang lain ini kita dorong. Jadi Pak Wali
setiap berkunjung itu ya memberi bantuan 50 juta dari pemerintah Pemko, dan kadang juga saya lihat itu Pak Wali itu dengan pribadi dia sendiri yang membangun kubahnya, sering itu kubahnya dari saya. Itu dia baru-baru ini juga di Mertubung, itu juga langsung biar saya aja lah kubahnya gitu. Udah sering disadari pribadi. Itu dia. Dermawan ya? Ya, dermawan. Jadi artinya apa? Kita harapkan ya ekonominya itu bisa berjalan. Ada usaha-usaha koperasi. Berbentuk gimana ini Ustaz? Koperasi syariah atau gimana? Koperasi syariah yang kerjasama dengan dinas koperasi. Mereka lah nanti yang akan mengelola macam mana teknis cara dalam rangka memajukan koperasi ini. Dan mereka juga kerjasama dengan Bulog, saya lihat ya, dengan Bulog macam mana ya masyarakat itu bisa terbantu. Jadi kalau ini naik ekonominya, ya insya Allah nanti kan bisa masyarakat sekitar bisa dimakmurkan. Karena bagaimanapun ya kadal fa'ru ayakuna kubro, kemiskinan itu sangat dekat kepada kekufuran. Jadi ekonomi ini yang pertama sekali kita pakan ya. Jangan gara-gara kotak infak dan sebagainya terjadi hal yang tak diingini juga di masjid itu ya. Menarik sekali Ustaz, menarik sekali. Tapi Ustaz, nanti dijawab setelah tayangan berikut ini. Masjid kadang banyak uang kasnya tapi takut menggunakannya, itu bagaimana sebagai problem itu. Tapi nanti insya Allah akan kita kupas tuntas lagi setelah tayangan berikut ini, masih dalam acara Indahnya Ramadan TVRI. Bulan suci yang penuh berkah ini, mari kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Ramadan kali ini menjadi Ramadan terbaik bagi kita. Kami segenap jajaran pemerintah Kota Binjai mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun 1443 Hijriah. Semoga rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama kita. Saya pelaksana tugas Bupati Langkat, Haji Sahapandin Sarjana Hukum, beserta keluarga dan segenap jajaran pemerintah Kabupaten Langkat mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Semoga kita semua tetap mendapat keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih pemirsa Indahnya Ramadan masih terus setia menemani kita dalam acara Indahnya Ramadan TVRI. Topik yang kita angkat sangat menarik sekali, pemberdayaan masjid mandiri. Dari masjid umat bangkit, dari masjid insya Allah umat makmur. Banyak sekarang orang-orang yang peduli dengan masjid. Selain dia bisa memakmurkan masjid, bagaimana caranya nih orang-orang yang mengurus masjid ini bisa juga memakmurkan, membangun umat-umat manusianya. Selain fisiknya tadi Ustaz, umat manusia itu dibangun. Satu diantaranya kuatlah ekonominya tadi Ustaz ya. Ekonominya ya. Terkadang di problem kita Ustaz di masjid-masjid ini, uang kas itu kadang terpendam sampai ratusan juta. Sampai terkadang 50-an juta. Kalau di masjid kampung kami Ustaz, kadang kami berutang sampai 12 juta. Karena membangun dua itu tadi, fisik dan mental pengisi masjid itu tadi. Itu gimana Ustaz problem seperti itu? Jadi kita harapkan kalau bisa ya memang kita belum seperti Masjid Joko Karian di Jakarta. Itu saldonya nol. Ya, nol. Tapi usaha mereka itu ada hotelnya, ada penginapan, ada dan masyarakat, partisipasi masyarakat itu cukup kuat ya terhadap masjid. Jadi sewaktu saya wawancara dengan pengelola di sana, kebetulan kami sana studi banding dengan Majelis Ulama Kota Medan, bahwa masyarakat itu sudah terpanggil hatinya, dia masuk ke masjid itu ada habis air, istilahnya ada lampu, ada kebersihan, jadi dia harus berhutang, merasa terhutang
untuk membantu ini. Ya kira-kira 15.000 satu hari, kira-kira gitulah. Jadi masyarakat di sana sudah apa? Jadi itulah yang kalau bisa kita di Medan ini ya paling tidak melalui ekonomi masjid inilah. Ya, kalau ekonominya jalan seperti yang ada di Tasbih Musabihin, di sana ya kliniknya pun sudah jalan. Ada dokternya, ada apa di sana, ada pengobatan gratis, gitu kan dari masyarakat itu. Jadi kalau ada kasnya ini, kalau kita harapkan jangan pula bertumpuk di situ, diberdayakan dia bagaimana untuk bisa berputar dia. Kan gitu. Ada UKM. Sekarang ini kita lihat ada marak di Kota Medan ini adanya gerai kopi ya ataupun semacam minum kopi apa semua yang itu nanti ada mungkin apakah sewa namanya ataupun apa namanya bantuan ke BKM. Jadi orang pun udah ke masjid gitulah. Ya, anak-anak pun remaja kita YP ada usaha-usaha termasuk di masjid saya kebetulan saya ketua BKM juga. Ada rencana untuk buka dorsimir untuk kereta. Kalau jemaah semua di situ kereta dicuci ya mungkin alangkah ya. Bisa juga lumayan untuk membantu masjid dan bisa kita nanti hasilnya membantu masyarakat yang ada di sekitar itu. Ya, membantu fakir miskin, kan ada bidang sosialnya macam mana, membantu fakir miskin, UPJ-nya dan sebagainya ya berjalan dengan baik. Ya, kesehatannya pun begitu juga. Pendidikannya pun jalan karena bagaimanapun itu semua harus dengan modal juga itu dia. Jadi inilah kita harapkan dalam rangka Masjid Mandiri ini. Jadi laporan keuangan ini kita harapkan ya transparan lah ya, transparan. Jangan ada mungkin semacam masyarakat bertanya-tanya. Ini yang kita harapkan ya, ada transparansi daripada pengelola masjid terhadap keuangan. Itu harus ya. Iya harus ya, ini yang harus kita pertama. Makanya orang-orang yang memakmurkan masjid itu memang harus betul-betul ikhlas. Karena di Medan dan di Binjai di kota saya itu pengurus-pengurusnya lillahi ta'ala. Artinya nggak ada gaji gitu. Kadang uang dia yang keluar. Iya, itu memang itu ya. Dan saya perhatikan Ustaz, di masjid-masjid yang maju itu seperti Joko Karyan, seperti Masjid Al-Jihad itu seperti yayasan Ustaz. Jadi orang itu bekerja dan dapat gaji. Dan wajar itu maju masjidnya. Kalau enggak kan mereka udah digaji masa nggak kerja kan gitu. Nah, sekarang ini yang menjadi problem kita. Masjid ini kan semuanya ikhlas beramal seperti tagline kita Ustaz di Kementerian Agama, ikhlas beramal. Nah, bagaimana menanamkan ikhlas beramal tapi tetap bekerja itu ya untuk para BKM ini Ustaz? Ya. Tipsnya yang gimana? pertama tentu kita harapkan ya ikhlas beramal, amanah ya, amanah terhadap tugas yang diberikan kepada mereka, tugas yang sangat mulia. Kalau bisa ya istilahnya tentara Allah lah itu ya. Tentara Allah ya. Tentara Allah. Jundullah. Ya, jadi mereka ini kita harapkan ikhlas beramal. Jadi kalau soal yang udah maju ada mungkin gaji ya boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja. Tetapi yang gini, saya lihat ada juga kadang para kita yang punya kemampuan tetapi tidak mau. Ya kenapa? Karena selalu cemohan aja kadang BKM ini kan kayak gitu. Ada yang mundur di beliau, nggak mau dia akan sedih juga kita. Padahal dia punya sarjana ekonomi, manajemennya kuat. Kadang begitu ya. Jadi harapan kita para pengelola ini mari kita menghidupkan masjid, bukan mencari kehidupan di masjid. Alhamdulillah mudah-mudahan ini ya dijauhkanlah dari hal yang tak baik kan begitu. Ini yang kita harapkan kepada pengelola masjid kita supaya mereka akur dan musyawarah. Kalau ada permasalahan selesaikan secara musyawarah, jangan keluar kalau bisa. Ini yang saya harapkan. Karena kalau udah keluar nanti bukan lain apalagi ya, lain ceritanya ya. Ini kita harapkan wa amruhum syura bainahum. Kita bermusyawarah kalau ada permasalahan dalam rangka mengelola masjid. Itu penengahnya siapa Ustaz? Ya penengahnya kalau bisa kan sesama mereka aja, ini kita harapkan. Tetapi kalau nggak bisa juga, ya kita harapkan dari KUA kecamatan. Oke, ada penyuluh agama. Kita tahan Ustaz? Ya, kita tahan Ustaz. Ya. Mungkin nanti di segmen terakhir Ustaz, kita akan memperkuat di close statement mungkin atau kesimpulan nanti. Ada lagi satu problem kita. Biasanya musuh BKM itu adalah remaja masjid dan remaja masjid musuhnya BKM. Nah, bagaimana solusinya nanti insya Allah dalam kesimpulan setelah tayangan berikut ini masih dalam acara Indahnya Ramadan TVRI.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat warga Sumatera Utara yang berbahagia, alhamdulillah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan 1443 Hijriah, bulan yang mulia yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya Haji Abdul Amri Siregar MAG, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama beserta jajaran, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amaliyah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebaran Bapak pulang kan? Gimana puasanya tadi? Yakin bisa dapat sebulan penuh? Yakin dong Pak. Biar semangat toh puasanya. Kalau lulus puasanya nih, Bapak hadiah sepeda. Gimana? Sepeda? Beneran Pak? Yeay! Bentar ya, Dit. Enggak, Pak. Yang 2 ya, Pak? Oh iya, duduk dulu, Mas, Mbak. Berita terkini, memasuki awal bulan Ramadan, masyarakat diimbau untuk tetap berjaga-jaga serta menghindari. Sudah, Pak. Jadi berapa ya? 20.000. Oh, 20.000. Sebentar. Kembaliannya? Iya. Makasih ya, Pak ya. Sama-sama. Es dawetnya berapa, Pak? Biasa, Pak. Bapaknya bayar banyak banget. Lihat deh. Heran aku, Bu. Udah lama loh nggak rame kayak gini. Ini loh Pak, lagi rame di sosmed. Mencintai tanpa pamrih selalu menghasilkan sesuatu untuk dihargai. Seperti saat kamu mencintai rupiah dengan mengenal, merawat, dan menjaga. Halo pendengar setia Butong FM, bagaimana puasa kamu hari ini? Untuk menemani kamu berpuasa, mari kita dengarkan sebuah tembang dari Bambang Sumbang dengan judul Menunggu. Pangkas Bang. Oh iya Bang, silakan Bang. Aku tak sanggup lagi. Bagus gimana Bang? Rapikan aja Bang. Aku tak sanggup lagi menahan rindu. Aduh. Bang, pegang Bang. Bang, bentar ya Bang. Aku tak sanggup lagi bila harus menunggu. Ini teh Bang, buka puasa dulu kita biar adem. Teh Butong dan Teh Tobasari menyegarkan hati dan harimu. Pas juga loh untuk sahur dan berbuka puasa. Alhamdulillah, terima kasih pemirsa indahnya Ramadan TVRI masih terus menemani kita, dan kali ini kita sudah berada di penghujung acara atau di segmen terakhir. Nanti Ustadz insya Allah akan memberikan kesimpulan dan close statement sehingga kita yang punya masalah dalam membangun masjid ini bisa teratasi, dan semuanya itu ciri-ciri orang yang beriman kalau dia sudah mau memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustadz. Yang pertama tentu ya saya harapkan kepada kita seluruh umat Islam dimanapun berada agar tergerak hati kita dalam rangka untuk memakmurkan masjid, ya, peduli dengan masjid, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu kami harapkan kepada seluruh pengelola masjid BKM supaya, dan begitu juga Najir Tanah Wakaf kalau dalam membangun panitia pembangunan, supaya ini bekerja sesuai dengan tugas pokok masing-masing, ya, ada tugas pokok masing-masing, dan perlu kesungguhan, keseriusan, amanah, ya, keikhlasan juga dalam rangka untuk melaksanakan tugas. Dan di dalam perjalanan dalam rangka untuk memakmurkan masjid ini, ya, kebersamaan itu modal yang pertama, kebersamaan, kekompakan. Kalau sudah kompak, saya yakin cita-cita kita dalam rangka untuk pemberdayaan ekonomi masjid bisa terlaksana dengan baik, dan akhirnya nanti dengan ekonomi yang maju, usaha-usaha yang maju, maka tentu masjid nanti akan bisa memakmurkan jemaah ataupun masyarakat yang ada di sekitar. Tentu juga kita harapkan masyarakat juga bisa memakmurkan masjid. Nah, itu dia. Kemudian di dalam
mana tahu ada permasalahan tentang masalah akta irar wakaf ataupun izin bangunan-bangunan, tentang masjid, begitu juga tentang sertifikat BPN, ya ini bisa disampaikan ke ketua kecamatan setempat. Nanti kami yang ke Kementerian Agama, baru nanti kamilah ke BPN. Alhamdulillah sudah banyak yang sudah kita sertifikatkan dan tidak ada biaya, ya. Kemudian sampai sekarang ini kalau di Kota Medan safari Jumat, kemudian juga safari subuh dalam rangka untuk menggalakkan Masjid Mandiri ini masih terus dilaksanakan. Mudah-mudahan muncul ya masjid-masjid yang mandiri, betul-betul mandiri, ya. Nah, itu dia. Terima kasih. Udah Ustaz. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Waktu jualah yang memisahkan kita Ustaz. Atas nama kru dan seluruh kerabat kerja, terima kasih kepada Ustadz sebagai pemateri yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa, menjadikan inspirasi kepada kita semua. Nah, pemirsa, indahnya Ramadan TVRI, karena ini bulan Ramadan, bulan di mana orang banyak melakukan amal ibadah di masjid, sampai tidurnya pun kadang di masjid. Ini sebagai tolak ukur dan memotivasi kita agar kita senantiasa terus memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala, terus membuat program-program yang baik sehingga membangun umat. Selain fisik yang kita bangun, juga umat yang dibangun. Nah, kalau kita saksikan dari rumah ke kantor, kantor ke masjid, 5 kali kata Rasulullah dia berada di masjid, maka saksikan dia adalah orang yang beriman. Ini saja mungkin dapat kami sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketupat yang enak dibuat dari beras pilihan dengan wangi daun kelapa. Dengan Adabi, masakan menjadi lebih praktis. Adabi melezatkan, Adabi menyelerakan, mengandung berbagai rempah, melezatkan kari dan kuah. Adabi. Makanan favoritnya apaan tuh? Ketupat sayur, ketupat Adabi. Asli juga pilihan, praktis untuk lebaran, nikmati bersama-sama. Adabi cocok untuk semua hidangan. Adabi bersih dan higienis. Adabi mantul Abi. Kecerdasan spiritual dimulai dari hal-hal yang kecil, ditandai dengan kemampuan seseorang untuk bersikap fleksibel dengan memberikan transfer keilmuan kepada semua, serta bermanfaat untuk orang di sekitarnya. Kami mahasiswa Universitas Medan Area mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. SMK Tritek Informatika Medan mendidik siswa mandiri dan religius. Mendidik siswa agar terwujud budaya kerja yang kreatif dan inovatif. Mengembangkan karakter dan entrepreneurship. SMK Tritek Informatika Medan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mari bergabung bersama Yayasan Islamic Center Sumatera Utara menjadi penyelenggara pendidikan tahfiz dan pendidikan nasional yang kompetitif tahun 2025. Membina santri dengan tenaga pendidik yang profesional. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Marhaban, ya Ramadan. Selamat berpuasa
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan keberkahan kepada kita semua. Ingat, COVID belum selesai, selalulah mematuhi protokol kesehatan dalam beraktivitas setiap hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejauh kaki melangkah, seluas mata memandang. Hidup ibarat memacu kayu sepeda yang harus bergerak dinamis, menjaga keseimbangan. Keseimbangan yang membentuk amalan lahir dan batin. Tiada amal tanpa keikhlasan. Tiada ampunan tanpa maaf dari sesama. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Kebahagiaan seseorang manakala ia mampu menjadi orang yang banyak memberi manfaat dan dirindukan kehadirannya. Saya Haji Rajudin Sagala mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Banyak orang yang tak berpunya di sekitar kita. Apa yang sudah kita lakukan di bulan penuh berkah ini? Ringankanlah langkah untuk memperhatikan mereka, karena mereka adalah bahagian dari hidup kita, tanggung jawab kita bersama. Bukan selalu materi yang kita letakkan pada tangan. Yang terpenting adalah senyum dan tawa yang kita lukiskan pada wajah mereka. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Orang yang paling mulia adalah ia yang mau memaafkan kesalahan orang lain, membuka pintu maafnya, menjaga kemuliaan hatinya. Karena sejatinya manusia tak lepas dari kesalahan. Semoga kita semua mendapatkan berkah dan kebahagiaan di bulan mulia ini. Saya Hasim SE mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melembutkan hati kita dan memberikan keberkahan bagi kita dan keluarga di bulan Ramadan yang suci ini. Segenap manajemen dan karyawan PT PLN Persero Unit Induk Wilayah Sumatera Utara mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa 1443 Hijriah. Kerja ikhlas dengan hati menjadi satu ibadah untuk mendekatkan diri dan kunci meraih ridho ilahi. Ramadan kali ini, mari kita rapatkan kembali barisan untuk bersama-sama mewujudkan transformasi menjadi lebih baik dari hari kemarin. Selamat berbuka puasa, semoga puasa kita berkah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Keberagaman itu indah, mari kita saling memahami satu dengan lainnya. Mari kita songsong kemenangan di bulan suci Ramadan ini. Ramadan bulan penuh berkah, mari kita berbuat kebaikan. Sama Ramadan, mari kita tingkatkan iman dan takwa. Mari kita jaga kerukunan antar umat beragama dengan menghormati umat Islam yang beribadah. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Medan Muhammad Bobi Afif Nasution dan keluarga beserta seluruh jajaran pemerintah Kota Medan mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga amal ibadah kita pada hari ini mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Rob, fajar Ramadan kembali menghampiri dunia. Sucikan hati dan bersihkan jiwa. Nafas menjadi tasbih, tidur pun menjadi ibadah. Semoga amal diterima dan doa diijabah. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mau untung? Pakai Arko. Tinggal sorong. Lebih kuat, desain inovatif, teknologi Jepang. Arko merah cocok untuk angkut apa saja. Lebih landai, gampang nuangnya. Arko jumbo paling gede, enteng, hemat tenaga. Arko banana green lebih slim, sempit nggak masalah. Mau untung? Pakai Arko. Tinggal sorong. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Bangga bersarung mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakat sumna wa bika amana wa ala rizkika aftarna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه المقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ramadan bulan penuh kemuliaan. Mari kita tingkatkan amal ibadah untuk menjadi manusia yang bertakwa. Keluarga besar PDI Perjuangan Sumatera Utara mengucapkan Selamat berbuka puasa. mohon maaf lahir dan batin. Segenap pimpinan dan staf Universitas Terbuka Medan, Perguruan Tinggi Negeri ke-45 di Indonesia, di Jalan Bromo nomor 29 Medan, mengucapkan selamat berbuka puasa. Universitas Terbuka, making higher education open to all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan, bulan pencerahan, mari kita lestarikan nilai-nilai ini. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh isi alam siap menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Mentari berzikir, rembulan tak hentinya melantunkan tasbih. Di bulan yang penuh ampunan ini, izinkan kami memohon maaf. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Diawali dengan bismillah menyambut bulan penuh berkah. Di bulan Ramadan kita harus saling memaafkan.
Di bulan Ramadan, mari berlomba untuk membantu saudara kita. Keluarga besar Pondok Pesantren Al-Qomariyah mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Berbagai pengalaman telah kita lalui bersama dalam tayangan selama ini. TVRI Sumatera Utara selalu hadir dan siap melayani pemirsanya. Saya, Tahrizal, Kepala TVRI Sumatera Utara, beserta seluruh karyawan dan karyawati mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. mohon maaf lahir dan batin. Tidak ada kata seindah zikir, tidak ada bulan seindah Ramadan. Izinkan kedua tangan ini bersimpuh meminta maaf dari perbuatan dan kesilapan yang tidak terjaga. Kami dari Yayasan Perguruan Tinggi Tunggal mengucapkan Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. mohon maaf lahir dan batin.